Selamat sore untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan nama kami. Nama saya Egeni Sahi, di sebelah saya. Nama saya Germana Inita Londa. Nama saya Kensiana Asiska Mange. Nama saya Maria Angelina Vini Uma. Nama saya Frederikus Geli. Nama saya Yanuaris Bahrengo. Pada kesempatan ini saya berikan waktu kepada saudara In untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja. Pertanyaan pertama, apa perbedaan asimetris dan simetris? Asimetris adalah otonomi yang diterapkan di sebuah negara dengan prinsip tak sama dan tak sebangun. Masing-masing daerah memiliki karakteristik berbeda-beda yang dalam derajat tertentu tidak bisa digeneralisasi. Hal tersebut berdampak terhadap format desentralisasi yang dibangun suatu negara. Contoh wilayah asimetris di Indonesia. Yang pertama, wilayah Aceh. Dikarenakan bahwa Aceh merupakan satuan Republik Indonesia, pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah yang memiliki perjuangan masyarakat Aceh, ketahanan dan daya juang tinggi. Yang kedua, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan, serta kemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pemerintah Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Yang ketiga, bahwa ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syarat Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Yang keempat, bahwa bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah yang kedua, Yogyakarta. Dikarenakan yang pertama, bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua, peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dengan persetujuan bersama gubernur untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Yang ketiga, bahwa Kesultanan Yogyakarta, Hadiningrat, dan Kadipaten Pakualaman yang telah mempunyai wilayah, pemerintah, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berperan dan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut Perdais, adalah Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk oleh DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta bersama gubernur untuk mengatur penyelenggaraan kewenangan istimewa. 3. Wilayah Jakarta. Dikarenakan yang pertama, Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan,
dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing serta pusat atau perwakilan lembaga internasional. Yang ketiga, Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Yang keempat, wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi. 4. Wilayah Papua dikarenakan yang pertama, bahwa penduduk asli di Provinsi Papua adalah salah satu rumpun dari ras Melanesia yang merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia yang memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat istiadat, dan bahasa sendiri. Kedua, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua. Yang ketiga, bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua. Keempat, bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan provinsi lain dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Yang berikut pengertian simetris. Simetris adalah otonomi yang diterapkan untuk semua daerah otonom dengan prinsip sama dan sebangun. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan pendekatan sekuler, liberal, dan Marxis. Jawab. Pendekatan sekuler adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan negara yang harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Sekulerisme dan menunjang kebebasan beragama dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan dengan menyediakan sebuah rangka yang netral dalam masalah kepercayaan serta tidak mengistimewakan sebuah agama tertentu. Sekulerisme juga merujuk kepada anggapan bahwa aktivitas dan penentuan manusia, terutama yang politis, harus berdasarkan pada apa yang dianggap sebagai bukti konkret dan fakta, dan bukan berdasarkan pengaruh keagamaan. Contoh negara sekuler: Kanada, Prancis, India, Turki, dan Korea Selatan. Yang ketiga, pendekatan liberal adalah sebuah pandangan filsafat politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan persetujuan dari yang diperintah dan persamaan di hadapan hukum liberal. Praliberal juga mengakhiri kebijakan merkantilis, monopoli kerajaan, dan hambatan perdagangan lainnya. Contoh dari liberalisme yaitu adanya perekonomian yang bebas aktif. Yang berikut, pendekatan Marxisme adalah bentuk kritik yang disampaikan Karl Marx terhadap liberalisme ekonomi yang beranggapan bahwa liberalisme ekonomi bersifat positif, sum game, atau menguntungkan semua pihak. Menurut kaum Marxis, terdapat dua kelas sosial dalam perekonomian kapitalis, yaitu burjuis dan proletar.
Contoh negara Marxisme adalah Tiongkok, Kuba, dan Laos. Teman-teman dan Bapak dosen, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami kembalikan. Sekian dan terima kasih.